sekali, artinya memang sekarang lebih mudah untuk melakukan hobi ya, hobi kemudian terkomunikasi dengan baik, dengan berbagai platform. Ini anak-anak muda hari ini kan bang, generasi pengganti nanti pasti itu. Kita punya limit waktu. Betul. Akan jadi pengganti. Secara Indonesia misalnya bang lihat, kita kan memang bonus demografi ya. Penetrasi internet juga hampir 70% lebih Indonesia. Mungkin Aceh juga sama. Banyak content creator yang berasal dari Aceh yang sukses lah ya kita bilang di bidang masing-masing begitu kontennya. Abang melihat bagaimana anak muda hari ini dengan cara komunikasi hari ini memimpin Indonesia, bahkan Aceh, bahkan Indonesia ke depan. Apa pandangan Abang? Ya, ini pandangan personal ya, tidak mewakili apapun, hanya diri sendiri saja. Jadi sebenarnya sekarang itu kalau kita bicara bonus demografi, itu kan persentase usia produktif itu lebih besar dibandingkan usia yang tidak produktif. Artinya anak-anak milenial, generasi Z, dan generasi berikutnya itu akan hadir dan dia menjadi bagian itu selama 10 tahun ke depan ya. Ya, bonus demografi itu. Benar. Dan mereka sangat dekat sekali dengan yang namanya internet ya, informasi teknologi. Persis. Dunia maya yang bisa mereka akses kapanpun. Dan kita sebagai orang-orang yang mungkin becoming 40, masuk usia 40 tahun kayak gitu, akan bertemu dengan anak-anak itu justru bukan di luar, mulai dari rumah kita sendiri. Ya, ketika saya juga sadar akhirnya sekarang sudah punya anak yang remaja, sudah SMA, dia punya waktu sendiri, dia punya kreativitas sendiri. Yang mungkin yang jangan itu adalah bukan saja kata tidak boleh, tetapi bolehnya yang mana. Itu pertama, mungkin harus ada edukasi dari rumah. Pertama, kalau pandangan saya anak-anak sekarang tuh kreativitasnya luar biasa. Dan saya secara jujur banyak bekerja dengan anak-anak generasi Z itu sekarang, dengan generasi milenial juga gitu. Dan saya melihat memang mereka punya pemikiran yang kadang-kadang kita nggak bisa tebak. Tapi ketika kita pahami, ternyata tuh keren, bagus gitu. Karena beda generasi tadi kan? Beda generasi, perspektifnya juga beda. Sudut pandangnya sudut pandang. Atau misalnya saya memahaminya mulai dari kelas juga. Ketika saya yang usia 40 misalnya, berhadapan dengan anak yang 17 tahun, 18 tahun masuk ke kampus. Itu bagi orang yang 40 saja jedahnya jauh loh itu. Apalagi bagi seorang pengajar yang mungkin belum pensiun tapi usianya juga udah lumayan. 55, 60 misalnya. Lebih jauh kan? lagi. Lebih jauh. Kalau kita tidak bisa memahami budaya-budaya, cara mereka berkomunikasi, cara mereka menyampaikan pendapat, itu bisa kita anggap kayak lawan. Ya kan? Mungkin frame-nya beda, ritmenya juga beda, gayanya beda. Gestur mereka menyampaikan juga beda. Dan saya tuh paham itu jadi kayak lelucon aja. Lelucon dalam arti kata yang kayak menerimanya dengan senyum aja gitu. Ya gitu. Ada yang merasa bahwa ini keren misalnya, ini bagus nih gitu ya. Dia menyampaikan dengan effort yang luar biasa, dengan gestur juga luar biasa. Kalau kita dulu sekolah, mungkin zaman saya, zaman Faisal mungkin sudah berkurang. Kalau ketemu guru aja kalau berpas-pasan langsung nggak berani. Ya, langsung belok kiri, nggak berani menatap dan lain-lain. Saya generasi yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita melihat mereka? Menurut saya berikan mereka kesempatan yang luar biasa, diawasi tapi dalam tanda kutip positif ya. Jangan jadi mirror juga jadi mereka gitu. Jadi kayak ketakutan gitu. Tapi berikan effort-effort yang kita tahu. Karena nggak zamannya lagi kita bilang nggak gini, nggak zamannya lagi. Nggak zaman. Kita pasti akan punya gap yang jauh dari mereka. Mereka punya cara sendiri. Mereka punya caranya mereka sendiri. Kita orang-orang yang sudah berada di generasi di belakangnya mungkin share experience saja. Pengalaman dulu ini masih bisa dipakai nggak di kondisi yang sekarang, ya kan? Mungkin Faisal juga tahu, filmmaker sekarang tuh udah jarang cari orang yang usia 40 tahun. Bener gak? Udah jarang. Tidak hanya di Aceh, di Indonesia juga. Di Indonesia udah jarang. Pasti di bawah itu. Anak-anak 19 tahun ya, kalau kita lihat ya. Anak-anak 20 tahun, 17, 18, 25. Bahkan ada anak Indonesia yang musisi itu yang pemenang Oscar
juga umurnya baru berapa waktu itu? Iya. Iya kan, baru 14 atau 13 tahun ya. kalau saya nggak salah. Dan kita banyak loh pembuat-pembuat film indie juga yang berjaya juga di luar negeri. Iya. Nah, kesadaran kita akan muncul tuh ketika ada anak Indonesia yang diakui di kancah pentas internasional, baru kita tahu. Ada orang menjadi idola di negeri sana dulu baru muncul gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti. Sebenarnya itu alarm bahwa kita harus memberikan ruang yang lebih luas kepada anak muda untuk berinteraksi, berkarya, tapi tetap mungkin tandem bersama kita. Iya, benar. Gitu. Saya kayak misalnya di tim saya gitu ya, rata-rata anak muda. Oke. Bayangkan saya yang 40 tahun ini temenannya dengan anak yang 21 tahun. Ya gitu. Ada yang manggil bapak, ada yang manggil abang gitu, itu terserah bagaimana yang nyamannya. Tetapi pada saat kita berinteraksi sama dia, sebenarnya setiap hari yang kita lihat adalah lompatan-lompatan pikiran yang sebenarnya sangat genuine, sangat jenius sekali. Kita nggak bilang, tapi kita merasakan gitu. Nah, jadi orang tua harus banyak merasakan dampaknya yang ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Dan itu dari sisi berkarya, barangkali berkesenian, bermedia. Ada juga yang hobinya berdiskusi. Biasa talentnya akan terlihat muncul luar biasa. Dari kampus, dari luar kampus gitu ya. Banyak anak-anak yang saya ngelihat tuh kayak mahasiswa saya, belakangan baru, dia ketua ini, dia berhasil membuat event ini. Itu nggak hanya sekedar lokal, Faisal. Bahkan bahkan sudah sampai event nasional. Gitu. Terus saya sebagai orang tuanya, dosen dalam tanda kutip, mungkin banyak yang nggak berani menyapa mahasiswa. Kalau saya japri aja, langsung ngobrol dan ngajak ketemu, ngajak minum kopi, ngobrol atau sekedar makan siang untuk share, banyak tahu. Dan mereka banyak melakukan event-event yang luar biasa. Bahkan baru-baru ini saya lihat ada mahasiswa di kelas saya di bulan Ramadan ini, mereka tuh mengumpulkan semua para pekerja kuliner remaja. Mereka membuat kue, dijual dengan proposal yang bagus, masuk ke sosial media, dan kuenya enak pula. Saya udah pesan juga, gitu ya. Dan hasilnya bukan untuk mereka, hasilnya untuk mengedukasi teman-temannya yang kurang mampu, orang-orang yang misalnya kayak penyandang disabilitas, untuk bisa belajar tentang bakat mereka, tentang keterampilan mereka. Dan mungkin itu tidak pernah kita lakukan di masa muda dulu. Jadi disruption itu sebenarnya memasuki relung-relung hidup kita yang paling dalam. Ya kan? Kita merasa nih udah sekolah S1, S2, S3, kadang-kadang merasa kalah juga loh dengan anak-anak yang punya kreativitas itu, dan mereka punya uang yang cukup banyak. Tapi kita nggak bicara uangnya. Betul. Bukan itu yang menjadi perbandingan. Artinya mereka masuk ke ruang kebermanfaatannya itu sudah sangat cepat gitu. Iya. Banyak kan kita lihat misalnya dari usia mereka, Bang ya. Iya. Kita bandingkan kita di usia di usia mereka, Bang. Iya, coba membandingkan mungkin saya atau Faisal di usia 15. Iya. Mungkin hanya menghabiskan waktu masa SMP. Benar. Anak-anak kita sekarang ya kita lihat di rumah, di komunitasnya sudah mengelola proyek ini, proyek itu, ya kan? Benar. Gitu. Ketika ada yang kemarin misalnya saya tanya, misalnya kayak anak di rumah buat apa? Buat ini, ada eksperimen ini, ada eksperimen itu, ada eksperimen sosial. Bahkan saya baru benar-benar kenal dari mereka itu apa tuh produk sosial eksperimen mereka gitu ya. Saya kita tanya mau kemana, mau ketemu sama teman, minta diantarin, nanti dijemput aja. Karena kami mau sosial eksperimen. Saya baru ngerti mereka tanya sosial eksperimen tentang misalnya kemarin sejauh mana kebutuhan minyak goreng untuk orang-orang yang berada di misalnya di pedagang-pedagang UMKM di jalan gitu. Sosial eksperimen seperti itu. Itu kan dia melihat ayah ibunya kebingungan mencari minyak goreng atau harga minyak goreng yang mahal. Itu isunya kan minyak goreng pada saat itu. Tapi orang-orang yang senang di dunia sosial dia akan bekerja seperti itu. Iya. Keren. Nah, gitu. Contoh lagi misalnya hal-hal yang terkait tentang diseminasi informasi. Iya. Kita merasa nih bahwa kayaknya kita yang sudah lumayan dewasa paham betul, tapi enggak loh. Banyak anak-anak yang menggali itu yang kita baru sadar ternyata begini produk-produk media yang sudah lebih maju. Iya. Dulu kita hanya melihat televisi. Betul. Waktu zaman saya tuh masih hitam putih. Benar. Waktu SMP mulai masuk SMA udah mulai ada TV berwarna ya kan. Ya gitu ya. Mungkin Faisal bisa lebih jelas lagi dari KPI menjelaskan mungkin lebih detail ya. Betul. Dulu baru ada surat kabar ya, baru 10 tahun belakangan muncul media massa online. Iya. Dan mulai ada kisah-kisah sejak kala
koran gitu kan. Iya, Kalau dulu kan ditunggu. Betul, Pak. Iya. Dan sekarang perkembangannya cepat sekali, Bang. Cepat. Dulu tuh kalau kita berlangganan koran, Iya. katakanlah koran yang terkenal di kota kita, itu cepat kita dapatkan pagi hari kalau kita tinggal di kota ini. Betul. Nah, kalau misalnya kayak di Biren misalnya ya, itu udah mulai siang. Iya. Gitu. Atau mungkin ke sana lagi udah mulai sore. Tapi antusias kita menunggu koran itu datang, itu luar biasa. Betul. Membaca rubrik kesenangan kita gitu ya. Saya misalnya senang rubrik sastra waktu itu. Itu harus menunggu koran Sabtu Minggu misalnya. Iya. Nah, gitu. Bahkan waktu Sabtu itu bergiliran bacanya. Dan bisa sabar gitu, menunggu gitu ya. Mungkin sekarang zamannya warung kopi, dulu masih kita lihat ya, zaman-zamannya mungkin belum musim rehab rekon pasca tsunami, menunggu di kalau nggak berlangganan di warung kopi, setelah mungkin menunggu halaman 1 di Faisal, halaman 2 di saya, halaman 3 di sana. Nanti udah selesai, lirik-lirik ke kanan, udah selesai belum dia ya gitu ya. Kalau udah baru dengan santun, Pak, sudah selesai belum baca ini gitu. Kalau sekarang zamannya udah beda. Udah selesai, dia taruh di situ, akan ada anak yang mengambil, orang lain, begitu halamannya sesuai dibaca. Kalau enggak dia empaskan itu dia tunggu gitu kan. Tapi sekarang sudah digitalized. Internet of Things. Semua orang membaca lewat gawainya masing-masing. Ya. Setiap pagi akan lebih cepat, gampang membacanya, ya kan, media massa online. Nah, apa yang menjadikan mereka sekarang bertahan atau tidak? Menurut saya adalah persaingan, inovasi. Sekarang ada media massa online yang beberapa tulisannya misalnya eksklusif, baru akan kita baca kalau kita berlangganan. Even berlangganan nggak mahal juga. Misalnya cuma 5.000, 10.000 untuk satu artikel itu. Dan saya pun membacanya kok berlangganan karena ada beberapa penulis yang saya senang, yang saya harus baca tulisannya. Harus dalam arti kata bukan harus wajib ya. Ya menarik menjadi referensi kita berpikir dan lain-lain. Dan banyak tuh media-media juga memberikan kesempatan kepada juga masyarakat untuk menulis. Ada citizen jurnalistik gitu ya. Karena media baru itu kan sudah di sekitar kita. Internet ya. Dekat sekali, Bang. Ya, YouTube ya kan. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang sangat gampang didapatkan oleh orang lain, ada yang berbayar dan yang tidak berbayar juga cukup banyak. Nah, sekarang yang tinggal tuh batasannya. Nah, mencari tahu yang benar-benar yang kita butuh, ya, tidak mengulik yang kita tidak perlukan. Walaupun mungkin ada badan sensor dan lain-lain, ya kan. Benar. Tapi dengan iklan-iklan sekarang kan iklannya macam-macam ya, dan kita nggak bisa pilih. Kalau udah mau kerjasama, monetasi, ya semua iklan harus tersedia kan, dan kita nggak bisa reject gitu. Nah, tinggal kita saja yang menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan. Media baru itu kan sekarang menjadi kegemaran anak-anak muda sekarang juga. Kalau dulu, Faisal, kalau kita punya semangat misalnya untuk membaca puisi, lagu-lagu daerah, sulit sekali kalau tidak ada produser yang mengajak kita. Iya, persis. Ya kan? Ya, persis. Sekarang semua orang jadi presenter, semua orang jadi produser untuk semua produk-produk yang mau dia tampilkan. Ya kalau nggak ada televisi, persis, ya dia bisa di YouTube kan. Ya, dan sekarang televisi pun banyak YouTube-nya kan? Iya. Multi-platform dia. Multi-platform. Disruption itu yang sekarang yang memang harus dikelola, dan mungkin dunia-dunia pendidikan juga harus beradaptasi dengan inovasi seperti ini. Nggak kaku lagi, tapi tentu dengan koridor-koridor yang harus disesuaikan dan yang pantas gitu. Jadi kalau orang bilang welcome to the jungle, selamat datang di hutan rimba, sebenarnya hutan rimba yang bisa dikelola oleh orang-orang yang pintar mengelola informasi itu supaya nggak terimbas dengan hoax gitu kan. Benar sekali, Bang. Gitu. Oke, Bang. Kita harus percaya dan yakin bahwa amanah ini akan sampai ke anak-anak muda yang akan memimpin ke depan. Artinya ya mau tidak mau sebuah keharusan. Sebagai penutup, Bang, arahan atau pandangan Abang untuk mereka agar lebih yakin dan Aceh mungkin bisa menjadi lab, bermacam lab lah mungkin, lab disaster mungkin, atau lab kreatif atau apapun lah, sehingga secara ekonomi kita lebih kuat
di tangan-tangan mereka. Apa? Iya, pendapat ya. Iya. Ya, kalau bicara itu mungkin saya sedikit menyitir perspektif ilmu ya, gitu. Jadi saya belajar tentang talent mapping management, belajar tentang talent mapping, belajar tentang pemetaan kekuatan. Jadi anak-anak sekarang sebenarnya dia fokus dan harus fokus dengan yang mana menjadi ranah kekuatannya. Jadi kalau di dalam talent itu ada 34 bakat manusia ya. Ada 7 teratas, ada 7 terbawah gitu. Mungkin kapan waktu kita bahas lagi gitu. Tapi kalau kita bekerja di tempat yang lemah, kita nggak akan bisa mendapatkan effort yang luar biasa untuk bekerja di situ. Cepat lelah, merasa bosan, pengen pindah lagi ke segmented yang lain gitu ya, pindah ini. Tapi Anda harus kenali diri Anda tuh dengan benar. Dan kalau bahasa guru saya itu cepatlah bertemu dengan dirimu sendiri. Cari tahu apa yang kamu mau gitu ya. Kalau kamu senang dunia film, nggak usah bicara tentang dunia yang kamu nggak pahami gitu. Dan itu nggak harus juga melalui sekolah yang formal. Belajar banyak hal tuh bisa dari luar juga, walaupun ada sekolah formal juga gitu. Jadi pahami itu, kemudian dalami, kuatkan, lakukan terus secara genuine terus menerus gitu. Kita tentu akan berhadapan dengan masa salah. Tapi bukan untuk menyalahkan diri kita terus-menerus, membuat kita terperangkap dalam kesalahan itu, ya. Tapi untuk sekadar titik balik. Di titik temu mana kita bisa bertemu dengan kekuatan kita, dan kita terus bisa berkarya di sana, terus-menerus. Bahkan saya bilang kepada beberapa anak muda yang saya temuin itu, kita harus mengubah definisi senioritas. Senioritas itu bukan karena Faisal lebih muda dari saya dan saya lebih tua, tidak. Senioritas itu dalam pemahaman karya adalah orang yang terus punya effort yang bagus, konsisten, produktif, terus menghasilkan karya-karya yang hebat, dan orang yang lebih tua dari dia pun bisa belajar dari dia. Senioritas dalam berkarya. Ya, dan secara usia itu kan takdir Allah ya. Kita tidak bisa minta kita lebih muda, lebih tua, even di karang-karang tanggal lahir, tahun lahir nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Jadi temukan kekuatannya, lakukan sesuatu yang berdampak dan bernilai. Jangan pernah merasa bahwa kayaknya saya nggak mampu karena saya tinggal di Aceh. Tidak, di zaman sekarang tuh hambatan itu udah nggak berlaku. Orang-orang yang berkarya akan punya panggung dan tempat yang istimewa. Masalahnya di depan berhadapan dengan mungkin orang yang suka atau tidak suka, tinggal dicek and recheck saja. Nggak sukanya di mana, jadi koreksi kita. Sukanya di mana, jadi kekuatan kita untuk melanjutkan. Jangan pernah merasa berhenti, karena kalau kita udah berhenti, kesempatan-kesempatan akan hilang. Contohnya misalnya, ada yang bertanya, Pak, saya udah dapat melamar beasiswa Pak, untuk S2. Ini udah ke-8, tapi gagal terus. Jangan berhenti, saya bilang. Ubah lagi esainya, karena kamu nggak tahu rezeki kamu di kesempatan ke-9. Kalau kamu berhenti di ke-8, selesai. Jadi kalau kamu lanjut lagi, one step ke-9, insya Allah mungkin situ ada jalannya. Kenali, kembangkan, kemudian kolaborasi sama. Zaman sekarang nggak bisa nih, kerjanya sendiri itu nggak bisa. Kita punya kemampuan yang terbatas. Kita punya kemampuan di A, ada orang lain punya kemampuan di B. Gitu. Dan hindari hal-hal yang percekcokan yang nggak penting. Gitu. Itu rumusnya sih. Obrol-obrolan yang kadang-kadang membuat orang lain terkecilkan, itu dihindari. Nggak usah menggunakan narasi-narasi yang menjatuhkan orang lain, meruntuhkan orang lain. Nggak usah. Kalau ada orang yang mungkin tidak sepakat dengan kemampuan yang kita punya, ya nggak apa-apa. Mungkin dia punya sepakat dengan kemampuan yang lain. Apakah kita harus membenci? Tidak, nggak perlu gitu. Jadi kemaslah, kelolalah tantangan itu menjadi sebuah bahan bakar baru untuk membuat dia menjadi lebih cepat. Mungkin mengalahi BBM yang lain gitu ya. Mungkin akan bisa maksimal sampai di situ. Kalau itu dilakukan terus-menerus pasti akan ada capaiannya. Semua orang punya tempat dan dia bisa mengelola tempat itu dengan baik, menggapai prestasinya, dan jangan lupa ketika sudah dapat prestasi yang bagus, kemampuan yang diakui oleh publik yang banyak, distribusikan kepada orang lain. Supaya semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang berhasil. Kalau berhasil biasa itu biasa banget kan. Kalau berhasilnya bersama-sama, nah itu yang luar biasa. Itu lebih panjang, long life ya. Jadi kontribusi kita akan diakui, kita juga akan bisa bertemu orang-orang baru, kita akan kolaborasi dengan orang banyak, dan jangan takut dengan sesuatu hal yang baru, asalkan itu positif, ya, punya
e-port yang bagus untuk umat juga ya. Contohnya seperti itu. Banyak yang bisa kita lakukan kok. Jangan hanya merasa kayak ketemu ada aturan ini, serumitnya yang dibicarakan. Ya. Kalau bertemu dengan orang, siapkan 1-2 solusi ketika diskusi. Ya misal diajak nih, siapkan solusi, jangan utarakan masalahnya. Ntar kita ketemu setelah itu ada daftar inventaris masalah, harus diubah lagi mindsetnya, daftar inventaris solusi. Ya, jadi tantangannya harus disambut, di-challenge dengan baik gitu ya. Benar. Kita bacakan ya, ada anak-anak muda kita juara FFI, juara ini, juara itu. Dan kalau saya sebagai anak muda, kita ketemu dengan teman kita, tanya dia, belajar, atau undang dia di satu sesi, bagaimana dia memulai kreativitas hanya menang. Juga jangan hanya belajar dari success story. Ya, story buruk yang hancur, yang turunnya, yang gagalnya juga harus dibelajar untuk inisiasi bagaimana men-challenge lagi jadi tempat-tempat hal-hal yang baru. Jadi destruksi ini yang zaman yang sekarang seperti itu harus di-manage juga dengan positif kan. Banyaklah. Jangan kalah dengan kondisi, tapi kelola kondisi agar bisa kita berbagi lagi dengan orang banyak. Jadi gitu aja. Sepakat. Luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Sama-sama. Hendra sudah berbagi banyak wisdom, banyak informasi yang bisa kita serap, terutama bagi teman-teman muda. Terima kasih banyak. Sama-sama. Itu dia podcast KPIA. Terima kasih banyak.